Betapa menakutkannya jika melatih kerjasama hingga sempurna. Kedua anak kembar ini dapat bertukar posisi dalam 1 detik. Bahkan orang tua yang tinggal bersama mereka pun tidak tahu. Ternyata di rumah mereka ada 2 anak. Mereka dulunya adalah anak yatim piatu di panti asuhan. Hanya karena pasangan kaya itu hanya berniat mengadopsi 1 anak, mereka terpaksa harus menyamar. Banyak anak yang mendapatkan perhatian pasangan itu dengan berinteraksi dan merajuk sejak awal. Namun kedua saudara itu sama sekali tidak peduli, karena mereka sudah menyiapkan rencana sempurna. Begitu pasangan itu keluar rumah, topi sang istri tiba-tiba terbang terbawa angin, dan kebetulan tertangkap oleh seorang pemuda di lantai 2. Pertemuan tak terduga ini seolah sudah takdir. Ditambah dengan wajah tampannya, seketika membuat sang istri jatuh hati. Lalu dia meminta pemuda itu untuk menjaga topinya sementara, dan dia akan kembali besok untuk mengambilnya. Meskipun kesan pertama yang ditinggalkan pemuda itu sangat sempurna, namun pasangan itu lebih memperhatikan perilaku anak-anak. Pada saat itu, hujan deras tiba-tiba turun. Begitu wiper mobil dinyalakan, sebuah pemandangan penuh kasih menyambut mereka. Pemuda yang melindungi anjing dengan payung di hari hujan. Sungguh membuat hati pasangan itu tersentuh. Namun mereka tidak tahu bahwa semua ini ada dalam rencana saudara kembar itu. Topi sang istri sebenarnya mereka tangkap dengan pancing. Tujuannya adalah untuk menciptakan kenangan indah dan memenangkan hati sang istri. Kemudian kedua saudara itu cepat-cepat berlari turun. Setelah mereka berdua naik mobil, mereka menggunakan selang untuk menciptakan ilusi hujan deras. Yang satunya pura-pura lebih memilih kehujanan daripada membiarkan anjing mainan kedinginan. Pemuda yang baik hati, mereka berhasil diadopsi oleh pasangan itu dengan kerjasama dan akting yang luar biasa, dan tinggal di desa orang kaya tempat pasangan itu tinggal. Hal pertama yang dilakukan adik setelah datang ke rumah baru adalah menunjukkan betapa dia menyukai kamar yang disiapkan orang tua angkatnya, membuat mereka sangat bahagia. Kemudian berpura-pura ingin membereskan barang-barangnya. Setelah orang tua angkat pergi, dia segera membuka kotak dengan pisau kerajinan dan membebaskan takaknya yang tersembunyi di dalam. Dengan kerjasama yang sangat baik antara kedua saudara itu, dengan cepat mereka merapikan kamar dengan bersih dan rapi, membuat ayah angkat mereka yang datang untuk memeriksa memuji mereka. Malamnya, keluarga itu duduk bersama di meja makan. Kakak bersembunyi di sudut dekat sana. Setelah adik mencari kesempatan untuk mengangkat kakinya, dia dengan diam-diam merangkak ke bawah meja. Untuk menghindari tertendang oleh pasangan itu secara tidak sengaja, dia sengaja menggeser posisinya. Bu angkat melihat sisa nasi goreng yang ia buat dengan hati-hati. Seketika merasa sangat tertekan, adik segera mengatakan bahwa dia ingin 1 mangkuk lagi. Membuat ibu angkatnya terharu hingga meneteskan air mata. Kemudian dia menyentuh perutnya yang membuncit. Lalu dia meraih ke bawah meja. Kedua kaki mereka saling bersentuhan. Memanfaatkan celah saat orang tua angkatnya sedang menyajikan nasi, kedua saudara itu dengan diam-diam berhasil bertukar posisi. Setelah makan, adik mulai memijat ayah angkatnya, tapi dia suka memukul keras di beberapa bagian. Dan di beberapa bagian lainnya dia suka mencubit pelan. Kedua tangan bekerja sekaligus, jelas sedikit kewalahan. Mendengar bahwa membiarkan anak-anak memijat adalah impian ayah angkatnya, adik langsung mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, karena ada takaknya yang bersembunyi di samping. Dengan 4 tangan yang sempurna bekerja sama antara kedua saudara itu, mereka berhasil menggabungkan sentuhan keras dan lembut dengan mulus, membuat ayah angkatnya meneteskan air mata haru. Meskipun mereka tampil sangat sempurna, pasangan itu masih merasa ada yang kurang alami. Mereka belum begitu dekat seperti sebuah keluarga. Ibu angkat berharap bisa membuat pie cherry bersama anak-anak. Ayah angkat berharap anak-anak bisa duduk di pundaknya. Semua ini didengar dengan jelas oleh kakak. Lalu kedua saudara itu mencari buku masakan di kamar. Sekarang saatnya untuk pertunjukan. Pie cherry ini terlihat sangat enak. Aku benar-benar berharap bisa memakannya suatu hari. Tidak, ini pasti hanya makanan yang dibayangkan. Ini benar-benar ada. Ayo buat pie cherry dengan ibu. Ibu angkat akhirnya mewujudkan impian yang selalu dia miliki. Namun saat membuat kulit pie, dia merasa kesulitan. Hanya mengandalkan kedua tangannya. Selalu ada sisi yang tidak sempurna. Dia sangat kesal sampai mengucapkan bahasa ibu. Ku cinta kamu. Saat itu, bel pintu terdengar. Memanfaatkan kesempatan saat ibu angkat keluar untuk membuka pintu, kedua saudara itu mulai menunjukkan kerjasama sempurna mereka. Ketika ibu angkat kembali dan melihat pie cherry yang rapi di meja, kecepatan dan kebahagiaan dalam pembuatannya jauh melebihi bayangannya. Dia tidak bisa tidak semakin menyukai anak ini. Sementara ayah angkatnya merasa iri di belakang. Semua ini dilihat dengan jelas oleh kakak. Sekarang saatnya mewujudkan keinginan ayah angkat. Dia berpura-pura tidak bisa meletakkan kandang burung di pohon, untuk menunjukkan bahwa dia membutuhkan bantuan ayah angkat. Ini masalah.
Seandainya aku bisa sedikit lebih tinggi. Burung rahasia. Kamu bisa duduk di pundak ayah saja. Mereka kira ini sudah bisa mewujudkan keinginan ayah angkat. Tapi ternyata dia tidak mampu menopang berat badan anak. Sebaliknya, dia malah membuat punggung tuanya terkilir. Dengan demikian, rencana kedua saudara itu gagal. Untungnya, mereka memikirkan taktik baru. Esokan harinya, adik berpura-pura meminta ayah angkat untuk mencoba lagi. Sementara kakak memanfaatkan kesempatan untuk memanjat pohon dengan tali. Setelah mengambil kandang burung, dia menurunkan tali. Kemudian adik mengikatnya di tubuhnya. Begitu ayah angkat berdiri, dia menggunakan berat badan kakaknya untuk menariknya ke atas. Dengan begitu, akhirnya keinginan ayah angkat terwujud. Kemudian, adik berpura-pura takut dan memeluk matanya. Padahal dia tidak ingin ayah angkat melihat pemandangan di depannya. Ibu angkat sepertinya sangat menyukai rambut mereka. Setiap tali membantu menyisir rambut, dia selalu mengelusnya. Ini membuat kedua saudara merasa ada yang aneh. Kebetulan hari ini mereka akan keluar. Adik mencoba mengajukan untuk ikut bersama mereka. Tapi mereka menolak dengan tegas. Mereka terlihat panik, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Hal itu membuat mereka merasa ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Kedua saudara itu segera melakukan penyelidikan terhadap rumah. Untuk menghindari meninggalkan sidik jari, mereka memakai sarung tangan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang aneh di bawah tempat tidur ayah ibu angkat. Sebuah kain dan 3 tali. Ini adalah benda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Adik yang cerdas mempelajari fungsinya. Sepertinya ini semacam permainan layang-layang. Kemudian mereka mencari lagi di ruang belajar. Tampaknya tidak ada yang mencurigakan. Hingga kakak menemukan foto tersembunyi dalam bingkai foto. Ini adalah pria tua itu. Dan wanita cantik ini. Setidaknya bisa dipastikan bahwa dia bukan wanita tua itu. Dali, sepertinya ini adalah selingkuhan. Apa yang terjadi, Miki? Ekspresi apa itu? Tidak ada orang yang sepenuhnya jujur. Akhirnya hanya kamar ganti yang belum diperiksa. Karena udara di dalam kamar tidak mengalir dengan baik. Adik ingin membuka jendela untuk mendapatkan udara segar. Namun tanpa sengaja dia menemukan rahasia yang disembunyikan oleh pasangan itu. Dinding dipenuhi dengan rambut manusia. Kedua saudara itu terkejut. Namun tiba-tiba mereka menyadari. Tidak heran ibu angkat begitu menyukai rambut mereka. Ternyata tujuan mereka mengadopsi adalah untuk ini. Saat itu, ayah ibu angkat mereka baru saja kembali. Mereka sedang membawa sesuatu ke gudang. Sambil terus menggumamkan agar anak-anak tidak melihatnya. Hal itu membuat kedua saudara semakin curiga. Mereka pun menggunakan spray untuk turun diam-diam mengikuti mereka. Sebelum pesta sambutan dimulai, kita tidak boleh sampai ketahuan oleh burung rahasia. Pesta sambutan, besok pada pukul 3. Tutupi mata burung rahasia itu. Kemudian bawa ini ke depannya. Dia pasti akan terkejut. Aku semakin bersemangat. Tampaknya ayah ibu angkat berencana untuk mencukur rambut mereka. Dengan mesin aneh itu di pesta sambutan besok. Kedua saudara itu jelas tidak akan diam saja. Mereka pun berencana untuk menyerang lebih dulu. Keesokan harinya, adik sengaja menyarankan agar pasangan itu mengenakan pakaian hitam. Agar mereka terlihat lebih seperti sebuah keluarga. Pasangan itu pun mengikuti sarannya. Kemudian pesta sambutan akhirnya dimulai. Akak bersembunyi di lampu gantung, menunggu kesempatan. Ketika ibu angkat sedang mengobrol dengan temannya, dia meneteskan minyak cabai yang telah disiapkan ke dalam gelas. Aku cinta kamu, anggur merah ini super pedas sekali. Air, ibu, kamu tidak apa-apa kan? Ini air, minum ya. Terima kasih. Masih pedas sekali, ini air, minum ya. Masih sangat pedas, ini air, minum ya. Masih sangat pedas sekali, padahal itu sebenarnya bukan air, melainkan minuman keras yang bening. Ibu angkat pun meminumnya hingga mabuk. Kemudian adik memanggil ayah angkat ke samping, menggunakan minyak zaitun sebagai pomade, sambil berpura-pura merapikan rambut ayah angkat. Semua persiapan sudah selesai. Tinggal menunggu saat yang tepat. Tunggu sampai jam 3 sore, ketika sinar matahari masuk lewat jendela. Kemudian gunakan kaca pembesar untuk memusatkan cahaya. Maka ayah ibu angkat yang penuh alkohol dan minyak itu akan terbakar. Bagi orang luar, mereka akan mengira itu adalah kebakaran spontan tubuh manusia. Tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah ulah kedua saudara itu. Tak lama kemudian, jam 3 sore pun tiba. Ibu angkat menutup mata adik dengan kain. Apa yang terjadi? Kamu bilang bagaimana? Akhirnya tiba juga. Posisi matahari tidak masalah. Sial, rencana pertempuran Miki terhenti. Ayo, matahari, bakarlah habis.
bakar habis semua wajah yang dibangun dengan kebohongan ini. Adik, karena terlalu gugup, tidak menyadari kode dari takatnya. Teriakan yang dia bayangkan karena terbakar tidak terjadi. Sebaliknya, terdengar suara ibu angkatnya meminta untuk melepas penutup matanya. Suasana gelap disertai tawa di sekelilingnya, membuatnya berpikir bahwa aksi kakaknya gagal. Dengan hati yang kecewa, dia pun melepas penutup matanya. Ini adalah hadiah dari ayah dan ibu untuk putra tercinta mereka. Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Aneh, burung rahasia. Kenapa kamu kelihatan tidak senang? Burung rahasia tidak menyangka. Kamu ternyata sangat senang, sangat sukses. Ayah, iya, ibu, karena adik yang seperti kayu, tidak bergerak sama sekali. Makanya kakak menggunakan cahaya untuk membakarnya sebentar. Ternyata pasangan itu sama sekali tidak berniat menyakiti mereka. Mereka malah memperlakukan mereka seperti anak kandung mereka. Wanita dalam foto itu bukan selingkuhan, melainkan ibu angkat mereka saat muda. Rambut di dinding itu sebenarnya adalah wig miliknya. Alasan kedua saudara itu berusaha keras untuk tinggal di sini, dan mudah sekali berpikir bahwa orang tua angkat mereka ingin menyakiti mereka. Karena ibu mereka dibunuh di sini. Dulu mereka dan ibu mereka lahir di hutan desa orang kaya, tapi suatu malam ibu mereka tiba-tiba menghilang. Ketika kedua saudara itu menemukan ibu mereka di desa orang kaya, ibu mereka sudah menjadi mayat yang dingin. Sejak itu, kedua saudara itu terus berlatih keras, untuk suatu hari nanti bisa datang ke desa orang kaya, untuk menemukan pembunuh ibu mereka dan membalas dendam. Inilah rahasia yang tidak diketahui orang lain di dalam hati mereka. Membunuh pembunuhnya. Kedua orang itu bersatu menjadi satu, sebagai orang baru untuk membalas dendam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan follow, agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya.